Mama, mah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta dan narasumber pelatihan menulis fiksi mini bersama Duta Baca Indonesia edisi bulan Agustus 2024 bersama Si Publishing. Kepada yang kami hormati, Owner Si Publishing, Mas Indra Devandra, beserta seluruh tim Si Publishing. Dan yang kami hormati pula narasumber kita malam hari ini, Bapak Golagong. Dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh peserta pelatihan menulis fiksi mini di edisi bulan Agustus 2024 malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar bersama. Perkenalkan, saya Diana Ayu yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada malam hari ini. Baik, sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Si Publishing. Lalu acara inti penyampaian materi oleh narasumber kita malam hari ini dilanjutkan dengan tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, saya akan membuka acara malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Memasuki acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh owner Si Publishing. Kepada Mas Indra Devandra, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Golagong, narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Mbak Dian Ayu, moderator. Dan teman-teman yang sudah masuk di ruang Zoom meeting ini. Di grup WhatsApp itu ada lebih dari 650 peserta, ya. 650 peserta, tapi ini yang baru bergabung ada 132. Ya, nanti yang belum bergabung bisa nyusul ataupun bisa melihat rekaman YouTube-nya. ini Jadi pada malam berapa persen, Dra, yang baru, Dra? ini kan ada 645. Ini mungkin sekitar yang baru itu paling 30%. Jadi mayoritas sudah sering ikut. Ah, Ya, mayoritas sering ikut. ya. Iya. Ada 650-an, ya 650-an ya. Tapi yang masuk baru 134. Bisa jadi Semoga nanti berapa? 4 banyak yang buku ya? nyusul. Iya. Jadi 3 buku palingnya. Iya, tergantung yang lolos kurasi ya. Karena pernah juga yang lolos kurasi hanya 40% dari yang ngirim. Ya. Ya, jadi semoga teman-teman yang sudah pernah ikut ini nanti bisa lebih maksimal lagi dalam menulis ya. Sebelum menulis saya sarankan baca lagi PowerPoint yang dikirim oleh kami yang dari Pak Golagong dan juga nanti bisa nonton rekaman malam hari ini, bisa diulang lagi supaya nanti bisa lebih paham dan lebih bisa maksimal dan bisa lolos kurasi, nanti bisa sebuku dengan Pak Golagong. Mungkin itu saja ya, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan, semoga nanti bisa menjadikan teman-teman bisa lebih maksimal dalam menulis fiksi mini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra atas sambutannya. Dan untuk acara berikutnya yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi dari narasumber kita malam hari ini. Kepada Pak Golagong, kami silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ayu, Mas Indra. Ini ada 30% yang baru, berarti saya harus cari cara berceritanya yang berbeda ya supaya nggak bosan. Oke, sekarang di share screen dulu ya. Ini ada anak-anak dari mana nih? Dari Baros, SMP Baros hadir nggak? Baros Kabupaten Serang. Kalau hadir Tadi ada jempolnya yang angkat. dari Serang sih Pak, tapi Ada yang dari Serang? kurang tahu saya. Ada dari di Ada ya? Serang, ada beberapa tadi di Iya, kolom iya. chat. Oke, ini saya
Oke, share screen. Up. Muncul ya? Muncul Bapak. Oke. Di flyer ini kalau tugasnya lolos kurasi malah dapat hadiah nih. 500.000 juara pertama. Juara kedua 300.000. Juara ketiga 200.000. Ini aneh, ini si publishing ini udah gratis dikasih hadiah pula ya. Jadi malam ini dengarkan baik-baik ya. Ikuti materi yang saya sampaikan supaya tidak menulis cerita pendek karena ini pelatihan fiksi mini. Jadi ada perbedaan ya, fiksi mini dan cerita pendek. Oke. Jadi fiksi mini ini tren baru di si publishing nih. Saya sendiri bersemangat karena situasi kondisinya literasi digital ini orang-orang malas membaca yang lebih panjang. Nah, fiksi mini ini sebetulnya sudah dimulai sejak dulu kala ketika saya masih aktif di penerbitan ya, ketika saya jadi wartawan. Jadi awal mulanya fiksi mini itu sebetulnya ketika koran atau majalah mau terbit, itu malamnya itu dicek, loh ada yang kosong. Jadi kalau kita lihat majalah misalnya, ada ruang yang kosong. Atau kalau lihat koran, di bawah tuh ada yang kosong. Maka biasanya suka dibilang, Golagong bikin cerita mini dong. Biasa sering disebutnya cerita mini. Jadi cerita mini itu kalau pada masa lalu itu karena ada ruang yang kosong, tapi tidak banyak. Nah, kalau sekarang kondisinya beda lagi. Kondisinya beda lagi, lebih pada anak-anak sekarang yang kita semua yang terburu-buru karena ada literasi digital. Ngecek status, ngecek komen, Instagram, sehingga tidak lagi punya waktu banyak untuk membuat atau membaca cerita pendek. Nah, jadi saya challenge nih, saya menantang. Ada yang bisa nggak lihat gambar ini? Ini gambar pohon perjalanan. Banyak yang ada beberapa yang protes kemarin. Kenapa Duta Baca memaku pohon, ditempeli nomor-nomor plat mobil ini? Mbak Ayu jadi saya diprotes Mbak Ayu. Nah, terus saya bilang bahwa pohon ini sudah mati 2 tahun yang lalu karena mengganggu. Tadinya mau saya tebang, tapi saya manfaatin aja untuk etalase pohon perjalanan. Nah, ada yang berani nggak? Sebelum saya kasih teori ini, yang baru atau yang lama? Silakan lihat pohon ini. Coba. Thank you, Mama. Minum dulu. Ayo, siapa yang ada yang raise hand nggak, Mbak Ayu? Belum ada nih Pak. Silakan Belum ada? teman-teman, raise hand. Ini ada pohon mati, ada nomor-nomor polisi kendaraan, lalu ada seorang laki-laki. Jangan lihat itu saya. Pokoknya ada laki-laki aja. Coba. Nggak usah takut salah. Ini siapa nih? Ada atas nama Labib Room. Labib Room. Silakan. Labib Room. Ya, halo, Halo. 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 Ya Halo. Silakan. silakan, suaranya sudah masuk. Ya, itu jadi plat nomor sama pohonnya itu kan berhubungan. Oke. Soalnya itu plat nomornya kan plat nomor mati. Mhm. Pohonnya juga mati. Oke. Jadi ceritanya kira-kira apa yang bisa kamu tulis dari foto ini? Bikin cerita. Gimana, Labib? Sulit? Halo Labib, Sulit, sulit, coba. sulit. Sulit. Oh Oke, nggak sulit. apa-apa. Yang tadi itu nggak apa-apa ya. Tadi kamu mencoba ada hubungan antara nomor polisi yang mati dan pohon yang mati. Sekarang Ayum Hayati. Labib,
Domisilinya di mana, Labib? Saya di Lumajang, Pak. Jawa Oke, Timur. Lumajang ya. Thank you ya. Sekarang Ayu Mahayati. Di mana nih Ayu Mahayati? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf tidak bisa join video ya, Teh. Ya, Ya, Mbak. Ya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya mah itu Teh terkaitnya dengan isu lingkungan ya. Oke. Yang kebetulan saya sedikit paham mengenai adiwiyata dan walaupun pohonnya sudah mati tetap nggak boleh ditempelin kayak gitu. Nah, tindakan ini mungkin menggambarkan bagaimana alam yang rusak atau mati ya tetap kita hargai gitulah. Mungkin itu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Coba saya mau bertanya. Kalau dipotong dijadiin papan boleh nggak sih? Boleh, Pak. Tapi Boleh kan ya? boleh gitu. Nah, nanti Setelah diambil eh, dulu itunya plat nomornya. berarti itu digergaji kan, Bu? Sama Iya aja kan? digergaji. Iya, Sama sama aja aja ya. kan? Iya, sama aja ya. Jadi maksudnya gini, kalau ini udah mati nih, tadi saya diprotes gitu. Kata saya ini udah mati, apa saya potong aja? Tapi kalau dipotong nanti jadiin papan, tapi mendingan saya tempelin ini aja lah. Bahagia nih saya. Nanti arwah Iya. pohonnya dapat pahala. Ya, bisa Pak, bisa. Tapi mungkin karena kalau saya kaitannya dengan adiwiyata, jadi mungkin itu pohon tersebut menjadi tak berguna, tidak terpakai, akhirnya dimanfaatkan oleh Bapak untuk nempelin ini apa plat nomor estetik juga menurut saya mah gitu. Ya, ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang jadi ceritanya, oke, makasih Bu. Ada Iya, ceritanya nggak kira-kira? Cerita itu kan ada konflik, ada ending. Ada nggak? iya. Ada Pak, konfliknya itu terkait isu lingkungan Pak. Endingnya? Menurut saya. Endingnya Isu kira-kira lingkungan. apa? Endingnya pretelin aja Pak. Oke, pretelin. Ibu di mana domisilinya? Di Kota Banjar Pak, Jawa Barat. Oh, Banjar, di Banjarnya. Di Banjar, Eta, mohon Pak. Jeng Sofian kenal tuh, Sofian? Sofian Munawar, Pak Sofian Munawar, iya itu teman di RBK, termasuk Bumi Perusahaan Pak. Salam ya Bu. Insya Allah. Ibu ini udah ikut sering apa baru? Untuk Fixim ini mungkin ini yang kedua ya ikut Yang Bapak. kedua, oke. Ya. Mbak Ayu, makasih ya Ibu. Nuhun Ibu. Iya, Mangga. Sekarang Kompiang Intan. Oke, Kompiang Intan, Bali. silakan. Kayaknya Bali ini ya. Coba. Halo. Silakan, sudah saya klik unmute. Ya, oke. Ya benar saya dari Bali. Kalau ngelihat gambarnya ya kan terpikir membuat cerita dari gambar tersebut. Ya. Kalau yang terpikir di kepala saya itu ada seorang laki-laki, orang-orang menganggap dia unik gitu ya kan. Orang-orang ketika melihat dia membuat memasang plat-plat nomor di pohon tersebut, orang-orang berspekulasi bahwa oh dia orang yang unik, ingin mengabadikan kenangan dalam perjalanan dan segala macamnya. Tapi masih gonjang-ganjing tentang sebenarnya apa maksud dari plat-plat nomor tersebut begitu. Terus endingnya gitu ya kan dari yang terpikir di saya itu sebenarnya bukan plat-plat nomor dari perjalanan yang dilalui oleh tersebut, tapi menarik nih. Terus tersebut itu adalah pencuri motor dan semua plat nomor tersebut dikumpulkan di pohon tersebut gitu. Oke, endingnya apa? Endingnya itu bahwa ternyata dugaan dari orang-orang itu keliru bahwa si lelaki ini ternyata pencuri motor. Oke, menarik. Oke, itu satu endingnya. Ini dari saya, versi saya ya. Itu menarik. Jadi endingnya itu ternyata dia pencuri motor ya, atau mobil. Jadi plat-plat nomor itu buat kenangan. Yang kedua ada dia psikopat. Ternyata itu nomor-nomor mobil di mana pengemudinya dibunuh sama dia. Ya, bisa nggak? Bisa kan? Jadi
intinya dari cerita ini kita bisa berimajinasi. Jadi si laki-laki ini psikopat, udah ngebunuh, tempel nomornya. Nah, polisi melacak kenapa ya setiap meninggal gitu, mobilnya diceburin atau motornya diceburin ke sungai. Terus ketika pembunuhan yang kesekian, polisi baru sadar nomor mobilnya hilang satu nih, yang belakang gitu. Lalu tiba-tiba melihat di medsos ada laki-laki mengunggah kumpulan motor atau mobil ini nomornya. Ya, gitu ya. Oke. Jadi bebas. Yang penting ada konflik, ada tokoh, ada ending. Nah, tadi ending pencuri motor itu disebutnya twist ending. Ending yang dipelintir. Awalnya dia bilang ke orang-orang, saya udah pergi ke sana kemari, ini kenang-kenangan. Padahal sebetulnya itu adalah motor curian. Apa tuh mah? Minta mah? Lapar? Sorry. Oke, lanjut ya Mbak Ayu. Jadi yang bertanya Raisen sabar dulu ya. Sekarang kita ke yang lain. Nah, promosi nih Mbak Ayu. Kalau ada yang belum punya buku saya, ini ada 2 buku. Tuh harganya murah. Kalau beli e-book cuma 45.000. Ini ada 100 plot point atau twist ending ya. Jadi ingin belajar fiksi mini lebih mudah sambil baca karya-karya saya. Yang pertama tuh dari mercusuar, kafe, hingga ke ruang kelas. Buku kedua, Resto di Ujung Jalan dan Bunga Wedelia. Ada 100 plot point. Oke, sambung. Nah, promosi. Ini film saya yang sekarang sudah ada di Prime Video. Balada Siroy. Jadi ini diputar awal tahun. Sekarang udah ada yang nggak sempet nonton di bioskop bisa nonton di Prime Video. Lanjut ya. Nah, sejak 30 April saya jadi duta baca Indonesia. Dari gambar ini, siapa yang bisa bikin cerita? Yo. Rani Sapitri, mau coba? Boleh katanya. Oke, Oke. silakan. Kelas Lalu, berapa ini? Masih sorry. sekolah atau? Udah lulus kuliah, Kak. Oh, udah. Lulus Aduh, kuliah. mukanya imut banget. Imut. Imut banget. Saya Iya, sambil makan ya, nggak apa-apa ya. iya, Pak. Silakan, Rani. Eh, Mbak. Silakan, ya, Mbak. dari yang saya tahu cerita tentang Bapak ya, Pak, sebelum menjadi Jangan. Duta Baca Indonesia. Jangan, anggap aja ini, jangan ke saya, ini anggap aja orang lain lah ya. Ini kan tangannya satu, tangannya 2, gitu ya. Ada foto gitu. Foto sedang, ya serah terima apalah. Kita coba imajinasikan ya. Iya, Silakan. dari yang saya lihat ya, Pak, setiap orang itu punya impian, setiap orang bisa mewujudkan apapun yang dia mau, tidak peduli apa yang menjadi kekurangannya. Dengan gigih, si laki-laki ini terus berusaha sampai dia berada di puncak impiannya, yaitu menjadi Duta Baca Indonesia. Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kayaknya ini di skip aja. Emang, oke, ini fakta tahun 2021 saya jadi duta baca ganti Najwa Shihab ya. Nah, fiksi mini ini. Bagi yang belum ya, ceritanya bergerak cepat seperti lagi dikejar sesuatu. Ending ceritanya ibarat seseorang yang sedang berjalan pulang melewati kuburan, kemudian tiba-tiba ketemu dan kaget. Nah, ini. Jadi fiksi mini itu harus ada twist endingnya. Jadi endingnya itu dipelintir. Tadi udah bisa tuh. Yang siapa tadi namanya? Ayum Hayati ya, siapa tadi? Tiba-tiba si tokoh yang ngumpulin plat nomor itu pencuri. Nah, dibaca. Jadi
fiksi mini itu harus plot twist. Kalau nggak ada plot twist ya cerita pendek biasa. Kalau Rani Sapitri pernah ikut nggak? Atau baru? Baru Pak, baru pertama kali. Oke, dibaca ya. Iya, tapi kalau kelas cerpen pernah di Rumah Dunia Pak. Oh, gimana? Kamu dari mana? Dari Serang. Apa? Untir? Tak. UIN Banten Pak. Oke. Kalau nggak ngerti ditanyain. Iya Pak. Lanjut ya. Mbak Ayu lanjut ya, nggak ada yang nanya ya. Siap, Bapak. Nah, jadi kalau zaman dulu itu Mbak Ayu, fiksi mini itu atau disebutnya cerita mini, itu karena ketika deadline, karena batas waktu besok mau terbit, ada ruang-ruang yang kosong. Maka diisi dengan fiksi mini atau cerita mini waktu itu. Nah sekarang kita seperti ini, alasan sibuk, cepat bosan, harus terhubung, cerita jangan panjang, senang menyendiri. Nah kalau Rani Sapitri yang mana nih? Kalau baca cepat bosan apa terlalu panjang? Ayum Hayati? Kalau aku suka yang cerita panjang sih Pak, emang suka baca novel gitu tuh. Ya, Pak. Jadi nggak ada masalah ya, Mbak Ayum? Iya, iya. Yang mana nomor berapa? Apa ada masalah nggak? Atau cepat bosan? Oh, yang ini biasanya Pak, ini teh alasannya sibuk, padahal mah nggak sibuk-sibuk amat gitu. Jadi ya gimana ya, mager akhirnya. Oh, ya. Oke. Oke, nih. Senang cerita yang mana? Mbak Ayum, sudah tadi ya? Mbak Ayum sama Dian Asih. Dian Asih ini SMP berapa nih? Saya unmute. Mohon Dian izin Asih? Pak, salam Ya. kenal dengan Pak Golagong dan Mbak moderator nih. Ya, Mbak Dia dari mana? Ya, saya dari Direktorat SMP Pak. Oh, SMP mana? Oh, Kementerian berarti ya? Kemendikbud, ya, Ya. dari Kemendikbud. Ya, Oke. Mbak udah pernah ikut fiksi mini? pernah Pak, tapi kemarin nggak lolos karena tadi saya nggak jarang nulis. Itu saya senangnya artikel sih Pak. Oh. Jadi sekarang karena kebetulan nulis web nih Pak, jadi saya mau belajar nulis bahasa anak-anak SMP nih Pak. Jadi Wah. saya suka cerita petualangan Pak, makanya harus belajar bener nih dengan Pak Golagong. Jadi fiksi mini belum tahu ya? Belum Pak. Oh, tadi udah ngikutin Tapi slide. ya Slide sudah, tapi udah ya? saya suka bikin video Pak. Jadi saya suka bikin untuk skrip video dan komik Pak. Oh, tapi ini Ya. salah sasaran kan nih? Ikut. Enggak Pak, Takutnya- enggak apa-apa. Karena Nggak apa-apa? karena kan enggak apa-apa Pak. Karena kalau penulis tuh harus banyak belajar, benar nggak? Oke. Siap Pak. Baik. Ya, terima kasih Mbak Dia. Ikuti terus Sami-sami ya. Pak. Ya, ini lagi tren nih Mbak fiksi mini ini karena jumlahnya sedikit, cuman sekarang ini disepakati 500 kata. Baik Pak. Oke. Nih. Siap belajar Pak Golagong. Bismillah. Ya. Jadi nih Mbak, di sini tuh cerita. Jadi gini, fiksi itu dibagi dua. Ada puisi, ada prosa. Puisi banyak ya, puisi. Ada puisi gelap, puisi terang, puisi esai, soneta, terus haiku, apalagi ya, pantun. Banyak sekali puisi. Nah, prosa dibagi dua, novel dan cerita pendek. Cerita pendeknya dibagi tiga. Fiksi mini atau sering disebut flash fiction kalau di Twitter ya. Di Twitter itu kan ada tuh narasi berapa kata, endingnya
tiba-tiba mengejutkan. Lalu ada cerita pendek yang panjang, biasa disebut novelet. Nah, ada lagi cerita pendek yang standar. Nah, kalau cerita fiksi mini, itu lokasinya harus satu, ceritanya harus satu, dan endingnya mengejutkan. Kalau cerita pendek yang panjang seperti novel, bebas. Cerita pendek, nah cerita pendek biasa, itu tokohnya boleh 2, lokasinya boleh pindah. Tapi jangan banyak-banyak. Itu yang harus dipahami. Nah, ini dia fiksi mini. Jadi fiksi mini itu umumnya di bawah 1000 kata. Nah, kalau di Wikipedia 100 sampai 250 kata. Kalau di Twitter katanya 240 huruf atau 45 kata. Jadi kita yang bisa menentukan. Nah, kalau di fiksi mini versi saya dan Sip Publishing itu antara 300 sampai 500 kata. Itu ya. Apa syaratnya? Ini yang penting nih. Nah, ini yang harus diketahui oleh peserta-peserta baru nih. Berpikirnya minimalis, karakternya harus kuat, setting ceritanya harus terjadi di satu tempat, satu waktu. Misalnya kalau di rumah aja. Jangan pindah ke terminal, jangan pindah ke pasar. Jadi kalau di toilet, kalau di sekolah. Konfliknya selesai saat itu juga. Diksinya harus kuat, sedikit kata. Endingnya, nah ini harus twist ending. Harus mengejutkan. Kalau kita membaca, ini analoginya begini. Kalau kita membaca fiksi mini, yang kita lihat warnanya biru, tiba-tiba endingnya merah. Gitu. Kalau kita membaca fiksi mini, wah ini kayaknya endingnya bakal hijau, ternyata biru. Kayak gitu. Satu adegan, satu konflik, dan satu lokasi dan waktu. Ada yang mau bertanya nggak? Nanti saya kasih contoh-contohnya. Lanjut dulu aja ya. Nih, Ya, Pak. bagi yang sudah, ada Ernest Hemingway, dia pengarang terkenal di Amerika. Dia bertaruh dengan teman-temannya di kafe. Kata dia, saya bisa menulis novel yang pendek banget. Taruhan $20. Nah, dia menulis dengan 6 kata. Dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Nah, kalau dalam sebuah cerita, itu pasti ada tokoh. Nah, kira-kira Ernest Hemingway ini sedang menceritakan tokoh siapa? Dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Mbak Ayu, siap-siap Mbak Ayu. Ada yang raise hand nggak? Belum ada yang baru, Pak. Ini saya lower hand dulu, mohon izin. Nah, supaya yang Siapa baru yang bisa bisa nebak? kelihatan. Penjual barang di kolom chat nih, Pak. Boleh Oh, jawab nih. di kolom chat ya. Bekasi hadir. Penjual barang yang paling baru, ibu bayinya. Penjual barang, ibu bayinya, oke bisa. Penjual barang bisa. Bapaknya sendiri bisa. Penjual barang, penculik bayi, boleh bisa. Penculik bayi. Oh, kalau bayi nggak mungkin. Online shop, online shop, boleh boleh. Cinderella. Ini penjual barang antik bayinya. Nah iya. Jadi, nah ini penting nih. Ada yang jawab bayinya meninggal. Orang tua yang bayinya meninggal. Bagus. Si bapak atau ibu bayi yang namun sudah keguguran. Jadi gini. Ketika ada kalimat dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Ini tokohnya siapa? Apakah boleh penjual barang bekas? Boleh. Tapi yang paling masuk akal adalah ibu yang anaknya meninggal. Karena ketika dia hamil bersama suaminya sudah membeli barang-barang kebutuhan bayi. Tapi ternyata keguguran. Sehingga diumumkanlah di koran atau diumumkanlah di medsos. Dijual sepatu bayi belum pernah dipakai. Gitu ya. Oke. Nih. Nah. Sekarang semua bikin tugas. Saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas bikin semacam sinopsis seperti ini.
dicari perempuan single parent untuk jadi istri ketiga. Ada tokoh, ada cerita, ada endingnya. Endingnya twist ending tuh. Ditemukan sebuah dompet dengan foto perempuan cantik tapi berlumuran darah. Bikin di kolom chat atau raise hand. Terserah. Silakan kalau ada yang raise hand. Jadi bikin satu kalimat ya. Oke, Di Bu mana di Diani. dalamnya. Nah, Dian pribadi, silakan. Langsung aja. Iya. Saya pilih yang kedua, ditemukan sebuah dompet dengan foto perempuan cantik tapi berlumuran darah. Jadi ada seseorang di Sorry. jalan. Gini Bu, Ya. maksudnya ini supaya lebih Oh, jelas. dua-duanya ya? Bukan. Gini. Ini ada lihat, saya menulis ini, Ibu bikin cerita sendiri, menulis satu kalimat seperti ini. Oh, iya. Saya Gini kira ya. ini dikembangkan menjadi Enggak. cerita. Sorry. Oh, Ya, iya. jadi bikin alur cerita seperti ini. Tapi ingat ada tokoh, endingnya mengejutkan, gitu ya. Iya. Silahkan, yang lain di kolom chat juga masih kosong. Kemudian Asih, silakan. Ya, Asih. Saya coba ya, Pak. Ya. Saya Banyak pilih yang yang nama Dian nih. Dian Ayu, Dian pribadi. Ini Diah Asih. Silahkan. Dinda adalah seorang wanita single parent. Dia adalah istri ketiga dari seorang jenderal. Tapi di akhir hidupnya dia tidak bahagia, Pak. Itu aja, Pak. Boleh nggak? Boleh, tapi itu ceritanya linear. Linear tuh nggak mengejutkan. Jadi istri seorang jenderal, kan gitu ya. Istri seorang jenderal ternyata pacaran sama supirnya. Nah, supirnya ini yang kejutan. Ya, Oh gitu. gitu. Jadi Oh cari iya. Boleh. cari kejutannya. Misalnya gini, istri seorang jenderal yang tidak bahagia ditemukan mati karena kepergok selingkuh dengan supir jenderal. Nah, itu ada kejutannya tuh. Oh, harus ada seperti itunya ya, Pak ya? Ya, itu Ya. persyaratan fiksi mini itu endingnya harus mengejutkan. Oh, Kalau nggak mengejutkan, cerita pendek biasa. iya. Ya, Baik. coba Mbak Diah, siapa tadi, Mbak Diahan pribadi ya? Halo, ini Mbak Diah ya? Iya. Yang tadi. Ini Mbak Diah yang Diah. dari Kemdikbud itu ya? Oke, sekarang Dian pribadi. Oh iya. Ada seorang tukang ojek. Dia menemukan sebuah baju berlumur darah. Dia menelusuri karena di situ ada KTP-nya. Dia yakin itu korban kecelakaan atau pembunuhan. Tapi ternyata memang tukang ayam. Oh, jadi darah ayam itu ya? Iya, tukang ayam. Jadi tukang ojek menemukan dompet penuh darah yang tadinya dikira pembunuhan, ternyata darah ayam, gitu ya? Iya, darah itu memang punyanya tukang ayam keliling. Oke, nggak apa-apa. Ibu udah mulai paham ya? Iya. Oke, ada lagi nggak? Siapa nih? Mbak Dian, Wafiatus Sania. Ya, Wafi. Silakan. Halo Wafi. Mana nih? Nah. Wafi domisili di mana? Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Wafiatus Sania Anwar, seorang mahasiswi dari Siti Dinia Putri Padang Panjang, Sumatera Barat. Padang Panjang. Oh, Padang Iya. Panjang mah itu ya, Subhan, Muhammad Subhan. Iya, benar sekali Pak. Ya. Baru kemarin Bapak bertemu sama beliau ya Pak. Iya. Bagaimana? Sudah punya cerita? Gimana?
Untuk buku pertama saya, kemarin saya mengikuti workshop penulisan opini di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Oh, itu bersama menulis ya Pak. Jadi saya salah satu penulis yang ada di sana. oke. Itu ya tentang Bung Hatta ya, Ya, betul sekali Pak. dengan Perpusnas Press kalau nggak salah ya. Iya Pak. Oke, malam ini sekarang udah punya cerita fiksi mini? Sebenarnya ini pertama kali saya mengikuti dan baru tahu sebenarnya Pak ada fiksi Hmm, mini itu. oke, Dan saya izin memberikan contoh boleh. terkait fiksi mini ini. Ada seorang ibu dan anak yang sedang memandang 2 orang mayat yang dikerumuni oleh banyak orang. Lalu si anak berkata, "Lihatlah Bu, mereka sedang melihat kita." Begitu Pak. Jadi dua Jadi orang, jadi ibu dan anak melihat dua mayat, 2 mayat tiba-tiba yang mata dikerumuni mayat oleh itu terbuka memandang ke mereka gitu ya? bukan Pak. Bukan? Jadi ada seorang ibu dan anak yang sedang memandang 2 orang mayat yang sedang dikerumuni oleh orang banyak. Oke. Dan plot twist-nya ternyata 2 orang yang dikerumuni banyak orang itu adalah jasad si ibu dan anak. Jadi Oh, ibu dan anak jadi itu kecelakaan ruh arwahnya ya? melihat. Jadi yang 2 orang itu ruh ya? Iya, betul sekali Pak. Oke, oke. Apakah bisa masuk kayak gitu Pak? Bisa, bisa. Yang penting nanti cara berceritanya ya. Oke, Oke Pak. sekarang saya lanjut dulu ya. Nih, jadi ketika traveling itu saya mau ngasih contoh-contoh ya. Ketika traveling itu banyak sekali saya mengalami peristiwa-peristiwa. Nah, ini coba. Ketika saya ini di Sungai Musi nih, ada yang dari Palembang nggak sekarang? Jadi ketika saya di Sungai Musi ini mau ke Pulau Kamaro, saya melihat kapal berpapasan, lalu saya berdiri membayangkan saya seorang polisi gitu ya, saya jadi seorang polisi naik ke kapal itu karena kapal itu mogok gitu, nggak jalan-jalan. Begitu saya masuk ke kapal itu, ternyata banyak mayat di sana. Hanya tinggal 1 orang perempuan yang masih hidup. Saya menyelamatkan dia, ternyata ketika saya bopong gitu ya, si aku nih, tokohnya aku, ketika saya bopong tiba-tiba si perempuan itu matanya terbuka merah, lalu dia menggigit leher saya. Saya jadi zombie terus. Nah, itu imajinasi ya. Oke. Nah, ini hotel tua. Ini kejadiannya di Bukit Tinggi. Jadi saya disuruh menginap di Novotel, saya nggak mau, bosen. Saya pengen di hotel tua. Lalu saya menginap di hotel tua. Ketika saya check in, petugasnya tuh udah tua, wajahnya jutek lah. Nah, kamarnya itu saling berhadap-hadapan, ada lorong. Lalu pas mau masuk kamar di ujung sana ada perempuan tersenyum. Saya juga tersenyum gitu ya. Perempuannya tuh anggun lah, pakai baju terusan ya warna putih, ada motif-motifnya abu-abu. Lalu saya masuk kamar, mandi, udah mandi, lapar saya. Saya ada janji sama orang di Bukit Tinggi makan di tenda-tenda. Nah, terus pas saya keluar si perempuan itu masih ada manggil saya, "Mas." "Ya Mbak, mau kemana?" kata si Mbak. Saya nyamperin kan, "Kenalan saya Golagong." Dia rupanya dia nggak tahu saya, "Oh saya Clara." "Oh Clara ya." Ngobrol, "Mbak dari mana?" "Oh saya lagi nostalgia ke sini." "Oke saya mau makan Mbak, makasih ya sampai jumpa. Boleh nggak saya ikut?" "Oh boleh boleh." Akhirnya dia ikutlah jalan, tapi saya curiga pas jalan dia kakinya nggak menapak. Nah itu plot twist-nya di situ. Waduh nggak menapak, udah selesai di situ. Aslinya sih kabur lari saya ke depan. Oke, nah ini dia. Ini di Bangka Belitung. Saya waktu itu diundang oleh Gramedia
acaranya diinapkan di Hotel Santika. Hotel Santika tuh ya bagus lah. Lalu setelah itu ada komunitas yang ingin mengundang saya. Lalu saya menambah hari check out karena komunitas saya diinapkan di Hotel Melati. Nah, Hotel Melati ini ya namanya Hotel Melati, waduh ini hotelnya atapnya rendah, terus lobinya sepi gitu ya. Pas ke resepsionis perempuannya juga main handphone aja ya. Pokoknya sepi. Lalu saya naik liftnya rusak. Diajaklah saya ke belakang oleh office boy. Pak, di sini aja Pak. Di lift barang. Masuk saya ke lift barang. Geledak-geleduk gitu ya ininya Pak, liftnya. Kemudian di lantai 13, kamar 13. Jadi 13. Waduh ini kamarnya 13. Masuklah saya. Ada lukisan nenek ini di atas kasur. Waduh ada lukisan nenek. Mati lampu. Mati lampu. Waduh mati lampu. Pakai senter ini kan, senter handphone. Sorot. Aduh si nenek kok kayak tersenyum gitu. Saya turunin lukisannya, saya masukin ke lemari. Terus gerah kan. Saya mandi. Masih gelap lampu. Pakai senter handphone, mandi. Bunyi lagi tuh. Geledak-geleduk. Pas saya udah mandi keluar, lukisannya nempel lagi tuh di dinding. Aduh, saya ambil, saya jalan ke jendela, buka, saya buang sama saya. Ngeganggu banget. Tidur, lampu masih mati. Pintu saya diketuk. Tok gitu. Aduh. Pas saya intip di lubang, office boy. Nah, lampu nyala. Alhamdulillah. Terak, lampu nyala. Office boy pas dibuka, kok bukan office boy, nenek ini. Bawa lukisannya. Karena udah terang kan. Bahasa nenek-nenek tua kan. Kamu jangan membuang lukisan saya ya. Kata si nenek. Oh, Nek. Ya tapi saya keganggu, Nek. Tolong pasang. Kalau gitu saya pindah kamar, Nek. Kalau pindah kamar, semua lukisan nenek ada di semua kamar. Wah, nenek siapa? Saya pemilik hotel ini. Yang sudah mati 5 tahun lalu. Waduh. Jadi si nenek itu bawa lukisan. Dan dia ngomong, saya pemilik hotel ini. Dan saya sudah mati 5 tahun lalu. Nah, pingsanlah tuh saya. Nah, itu plot twist. Nah, siapa yang punya cerita? Kayak gitu. Jadi endingnya mengejutkan. Silakan, ada yang raise hand nggak? Silakan, teman-teman. Ayu dong, Mbak Ayu. Punya nggak Mbak Ayu? Nah, udah ada yang resen nih, Pak. Yang resen Ada dulu ya? aja. Miftahul Fitria. Dari Jombang. Jombang. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Kak Golagong. Jadi saya pernah bikin fiksi mini tapi 50 kata. 50 Ini tentang kata? seorang, iya. Wes. Di Facebook entah tahun berapa saya lupa, ketika ada tren bikin fiksi mini saya ikut. Itu Saya flash bikin fiction itu cerita. kayaknya Mbak. Iya, Jadi, flash fiction. yang disebut flash, jadi nggak ada dialog ya, itu semuanya narasi aja kan? Iya. Terus? Apa bisa dikembangkan ya? Jadi cerita Bisa. seorang ayah saat malam Idul Adha bersiap-siap untuk Ya. mengikuti takbiran di masjid terdekat. Ternyata pulangnya dia mengambil sendal salah satu anak yang ada di masjid untuk diberikan ke putrinya karena dia nggak Oke. punya uang untuk beli sendal. Terus? Endingnya? Endingnya yaitu niat baiknya ke masjid ternyata bukan niat baik, tapi dia tujuannya ke masjid untuk ambil sendal yang akan diberikan ke putri kecilnya. Oke, dia nggak ketangkep ya? Enggak. Oke, jadi dia nyuri ya? Iya. Oke, Boleh nggak nggak? apa-apa. Oke, jadi gini ya. Bedanya flash, jadi istilah flash fiction itu kadang-kala disebutnya cerita sekilas, cerita kilat gitu ya. Nah, kalau fiksi mini saya ini masih mengacu ke unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Jadi ada tema, ada apa, message-nya
ada dialognya, ada tokohnya, ada endingnya. Nah, hanya endingnya itu penuh kejutan. Jadi punya ibu itu bisa dikembangkan, ada dialognya. Nanti saya kasih contohnya, ya. Oke Bu, terima kasih ya. Ibu Baik, di mana? baik, terima Di kasih. Jombang ya. Iya, Jombang. Oke, terima kasih Bu. Nggak apa-apa. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Sekarang siapa lagi? Rani Sapitri. Punya cerita? Punya, Pak. Silakan. Jadi ini sebenarnya kisah nyata, Ya, tapi nggak apa-apa. menurut saya plot twist banget. Jadi saat itu saya duduk di bangku kelas 3 SMA, saya pesantren, Pak. Terus Ya. saat itu saya sedang piket. Nah, ketika sedang piket, ada wali murid yang bertanya, "Neng, saya mau ketemu dengan kiainya." "Oh iya Bu, tunggu sebentar." Tapi si ibu-ibu itu malah datang ke bapak-bapak yang pakai baju koko, terus pakai sarung, bertanya lagi, "Pak, maaf, rumah kiainya di mana ya? Saya mau bertemu." Si bapak-bapak yang pakai baju koko, pakai sarung itu bilang, "Oh, Ibu tunggu di depan sana, nanti kiainya ada." Selang 15 menit si ibu itu datang bersama suami dan anaknya, terus datanglah si bapak-bapak yang pakai baju koko yang bener-bener sederhana banget. "Ya Ibu, ada keluhan apa?" Kata si kiai itu seperti itu. Kata si bapak-bapak itu, "Loh Pak," katanya, "bukannya Bapak petukang yang di sana?" "Oh bukan Bu, saya kiainya." Jadi si wali murid itu bener-bener terkejut gitu karena saking sederhananya penampilan beliau sampai nggak menyangka kalau beliau kiainya kayak gitu. Ya, ya, ya. Bukan ini ya, bukan lepas raga itu. Jadi di depannya dia lagi berkebun, tiba-tiba ada di dalam ada misah raga, bukan ya? Bukan. Oh, jadi memang karena sederhana ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Karena Nggak apa-apa. kesederhanaannya itu. Ya, memang oke. Nah, cerita-cerita seperti itu tuh biasanya konfliknya kurang terasa konfliknya ya. Tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang Mbak Ayu, oke terima kasih ya Mbak Rani. Nah, sekarang Kompiang yang orang Bali nih. Silakan. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi, ada satu pengalaman gitu ya ketika saya masih duduk di sekolah menengah pertama di SMP. Jadi saat itu ceritanya saya dan teman-teman saya itu pulang dengan naik angkot. Dan di angkot tersebut ada beberapa orang, kayak ada pedagang, juga ada beberapa penumpang lain. Nah, ketika di perjalanan itu saya dan teman-teman saya ngobrolin seorang guru musik yang ada di sekolah. Pokoknya kita ngobrolin tentang caranya ngajar, bapaknya gimana, dan juga sampai kita ngobrolin emang bapaknya rumahnya di mana. Terus ternyata angkot itu perlahan lewat ke rumah, ke daerah yang adalah rumah dari guru musik tersebut. Nah, di sana teman saya juga bilang, ini rumah bapak si guru musik tersebut. Ini bapak si guru musik tersebut tinggal di sekitar sini, gitu, di daerah sini, tapi tidak tahu di mana. Terus akhirnya perlahan-lahan angkot tersebut berhenti di sebuah rumah, dan yang kita kagetkan itu dari pedagang yang duduk di samping kami itu turun karena barang dagangannya banyak, dia akhirnya manggil orang dulu di rumahnya, dan ternyata yang keluar itu adalah guru musik kami. Jadi ternyata selama ini di angkot kita ngobrolin guru musik tersebut, istri dari guru musik tersebut ada di samping kami, salah satu pedagang gitu. Ya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, hal-hal itu tetap mengejutkan ya. Intinya kita udah pada tahu semua ya. Oke, izin lanjut dulu ya. Ya, Bapak. Saya mau bacain Mbak Ayu yang ada di chat, kolom chat ya. Ya, siap. Nanti di sini Mbak Novelisa, Mbak Hadiatus Soliha nanti ya giliran ya. Di sini
Seorang mahasiswa miskin yang menolong anak malang di jalan. Dan seorang CEO mengetahui berita tersebut dari asistennya. Dia mencari anaknya yang hilang. Dia akan menikahi siapapun wanita yang menolong anaknya. Ini dari cerita-cerita drakor banget nih. Yang sering cerita-cerita Cina tuh yang ada di internet ya, Mbak Ayu. CEO miskin mengaku satpam gitu ya. Jadi ini Virial Fitriani. Jadi dia akan menikahi siapapun wanita yang menolong anaknya. Nah ini sebetulnya belum ada twist endingnya. Ini ceritanya ya cerita pendek, linear gitu. Cerita alur maju, ending. Belum ada twist endingnya. Plot twist yang dipelintirnya belum ada. Ya, oke. Sekarang Mirajwati Adikusuma. Seorang istri menangis di kamar melihat foto suaminya sedang selingkuh. Seorang istri menangis di kamar melihat foto suami sedang selingkuh. Jadi ada foto, ternyata ia adalah selingan. Apa nih? Ternyata dia adalah selingan suaminya dan menjadi istri kedua tanpa sepengetahuannya. Jadi seorang istri menangis di kamar melihat foto suaminya sedang selingkuh. Ternyata ia adalah selingan suaminya. Jadi yang jadi istri keduanya itu yang ada di foto itu ya. Oke, nggak apa-apa. Belum begitu jelas ini. Terus Magda Nur, sebuah mobil milik petinggi terparkir di makam semalaman. Dikira tertidur, ternyata meninggal di belakang kemudinya. Ya ini belum ada twist ending nih ya. Ya ini cerita pendek biasa lah. Alur maju, ya dia meninggal di depan makam. Sepasang pengantin baru memilih penjara menjadi tempat bulan madu. Nah, ini kenapa jadi bulan madu di penjara harus ada motifnya. Sekretaris cantik yang kukagumi tiap hari ternyata istri CEO-ku. Ya lumayan. Di sore hari aku bertemu dengan pedagang mie ayam yang seminggu setelahnya aku tahu ternyata meninggal 3 bulan lalu. Oke, nggak apa-apa. Ada seorang psikolog yang mempunyai klinik sendiri. Warga pada heran, orang-orang yang datang ke klinik tersebut nggak keluar dari tempat tersebut dan dinyatakan hilang. Ternyata psikopat, psikolognya. Orang-orang klinik itu dibalas dendam kepada warga yang pernah menghina keluarganya dulu. Psikopat yang memutilasi orang-orang yang datang ke klinik. Jadi ini sebenarnya mudah ditebak ya. Orang datang ke klinik hilang pasti dibunuh. Kalau misalnya ini biasa nih. Seorang duda yang juga pengusaha kaya mencari seorang wanita untuk dijadikan istri, dijanjikan bahagia dunia. Sebagai informasi, istri sebelumnya 3 orang meninggal tiba-tiba. Oke, ini menarik. Oke, sekarang lanjut dulu ya. Contoh-contohnya. Silakan dibaca ya. Yang sudah pernah mungkin, yang sudah pernah ikut mungkin pernah, tapi yang belum silakan dibaca. Nanti kita bahas. Mau dibacain apa enggak nih? Dibaca sendiri, Mbak Ayu. Baca sendiri kayak pada hening nih Pak. Baca sendiri aja ya. Ya. Kalau sudah selesai baca boleh merespon. Ya, boleh merespon. Bisa di kolom chat atau raise hand. Sudah baca Kak. Oke. Nah, ini cerita-cerita biasa, ini memang diarahkan untuk anak-anak Gen Z ya.
anak sekolah SMA. Tapi juga Bu Guru boleh membaca ini. Nah, Hadiatus Solihah mau nanya apa? Raise hand itu Mbak Ayu. Baik, silakan. Mau nanya boleh. Indriani Mbak nanya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak? Selamat malam Pak Golagung. Malam. Ya, waktu 2022 saya pernah ikut Bapak dan Ya, lolos kurasi. kalkulasi. Ya, Jadi artinya udah pernah ya, Ibu udah bisa bikin ya. ya, Sekarang apa Bu? Mau nanya pengen apa? lagi. Enggak tadi challenge bikin cerita. Oh, Ada ini gitu. apa Saya Ibu? punya Ceritanya apa? kayak gini. Mungkin tapi nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi kayak Ya, gini. boleh. Mami nggak jadi nganter abang ke sekolah ya, gitu. Sambil menatap dua balita itu dan dengan menatap dalam dua balitaku sambil memegang tespek. Oh, Gitu Pak. iya. Jadi Jadi hamil lagi ya? iya ceritanya karena Loh, mungkin bayinya umur dikembangkannya. berapa? Bayinya umur berapa? Ya kan ceritanya mau nganterin anak ke TK usia 4 tahun 5 tahun terus Oh, dengan adiknya 2 tahun dan di belakang ceritanya itu mungkin si maminya ini pernah julid gitu ke mama yang lain. Jadi ya, ya. kayak biasalah kalau tongkrongan mama tongkrongan di TK itu suka banyak anak itu scary gitu. Ya, Menakutkan gitu Pak. Jadi kayak oke. pengen mengangkat bahwa mempunyai anak itu anugerah. Banyak anak juga anugerah Ya, kalau disertai iman dan ilmu ya Pak. Gitu. ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Gitu Pak. makasih ya, Ya Ibu. sama-sama Pak. Mbak Ayu nih ada yang di kolom chat, dia nanya cerita mini apa bedanya dengan cerpen biasa. Tadi udah saya jelasin, kalau fiksi mini itu yang namanya fiksi mini semuanya serba mini. Lokasinya satu saja. Seperti Bu Wawat dan Buyung ini kan lokasinya di kelas aja. Lihat, dengan ini kalau nggak salah sekitar 200-an kata nih. Karena saya coba cukupkan untuk slide PowerPoint. Tidak keluar dari slide 1 ke 2. Jadi saya peras gitu ya. Supaya bisa dibaca dengan font berapa nih? 18 apa 20 gitu. Ini di bawah, ini sekitar 200-an. Jadi fiksi mini itu sekali lagi satu lokasi, satu waktu, dan ceritanya berakhir di situ. Ya, lihat ini cuman di situ ceritanya apa? Ada message-nya nggak? Ini ada message-nya. Jadi jangan suujon gitu sama murid yang nakal. Ya namanya murid nakal, namanya anak sekolah ya, bukan nakal kriminal. Nah di sini pesannya pesannya bagaimana murid dan guru berkomunikasi. Seperti itu ya. Jadi kalau cerpen biasa lokasinya bisa 2 dan 3, tapi nggak sebanyak novel. Konfliknya juga bisa bisa 2 konflik bisa. Dan tidak twist ending juga nggak apa-apa kalau cerpen. Itu bedanya ya. Kemudian ini Indriani pengen bertanya nih, mana orang? Oh ini Novelisa Tampu Bolon dulu deh. Halo Mbak. Halo, Mas Gong. Ya, silakan Mbak Novel. Mohon izin, mohon maaf, off cam ya. Ya. Sinyalnya agak terganggu. Gimana Mas Mbak? Gong, analisa ini cerita. Jadi ada seorang desainer, gitu ya, seorang desainer gaun pengantin mendapat WA gitu ya dari seorang perempuan yang akan menikah. Dia mengirimkan WA gitu ke desainer ini untuk dibuatkan gaun pengantin, tapi dalam waktu kalau di hitungan hari gitu kurang gitu, sehingga si desainer ini mau nggak mau harus, sementara si pengantin ini nggak bisa datang bertemu ke desainer ini, sehingga dia hanya mengirimkan ukuran badannya gitu. Kemudian untuk
masalah pola bajunya, model bajunya diserahkan langsung ke desainer ini gitu. Nah, tapi ketika desainer diminta agar calon pengantin ini datang, kan harus fitting ya gitu. Iya. Tapi pengantin ini nggak bisa katanya gitu, karena ada kejadian gitu, sehingga dia terpaksa nggak bisa hadir bertemu dengan desainer. Minta waktu cuma 3 hari gitu ya. Nah kemudian akhirnya ya udah coba dikirim aja, nanti gaunnya kirim kemana gitu. Ke hari ini aja, ke tempat lokasi langsung gitu ya. Kemudian singkat cerita, jadilah baju ini dibuat oleh desainer ini. Nah sesuai dengan alamat yang dikirimkan melalui WA, gaun pengantin dikirim langsung oleh desainer karena dia takutnya kalau ada kekurangan gitu ya, misalnya ada yang jahitan yang kurang kuat atau ada pola yang kurang bagus gitu, bisa di saat itu juga. Kemudian pada hari H datanglah desainer ini ke tempat pengantin ini. Sampai di sana memang dia melihat ada satu seperti gedung yang, kalau dibilang gedung enggak juga ya, bangunan gitu, bangunan tidak terlalu megah. Dia datang dan sesuai dengan alamat, namun sepi gitu Pak. Nah, sampai di sana ada seorang tua menjumpai ini si desainer ini. Manggilnya gini, mau ketemu siapa gitu, atau mau lihat siapa gitu kan. Oh yang ini gitu ya, karena ditunjuk juga karena waktu itu dikirim, ini ada baju yang mau dikirim gitu, kemudian katanya alamatnya di sini. Nah bapak tua itu mengatakan, benar sih namanya, tapi ini kan kuburan gitu. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, Sehingga nanti si desainer itu Ibu, akhirnya terus, ketakutan gitu. Iya, uh-uh. itu Mas Gong. Ya, nggak apa-apa. Nah, saran saya nanti ceritanya satu lokasi. Di mana ceritanya kira-kira? Ya, di situ. Di lokasi rumah gedung tua itu. Yang tadi Ibu ceritakan awal dia pemesanan dan sebagainya, dalam dialog aja. Kan itu ada 2 lokasi kan? 2 lokasi rumah si desainer sama gedung si alamat kan. Jadi Ibu bisa buka ceritanya si tokoh parkir mobil misalnya. Terus ada orang tua di situ, misalnya di halaman, lokasinya di situ aja. Bertanya, ini rumahnya ini ya, bla bla bla. Nah, di situ Ibu bernarasi tuh, kayak dilihat nih, Bu Wawat dan Buyung. Ya. Bu Wawat berdiri di depan kelas yang ditakuti semua guru. Tuh. Jadi yang ditakuti semua guru, Ibu bisa nulis gini. Desainer memarkir mobil. Dia terpaksa mengantar gaun yang dipesan. Sebetulnya dia keberatan. Harusnya si pemesan datang ke butiknya atau ke kantornya, kayak gitu. Nah, Ibu bisa cerita tuh di paragraf pertama. Gimana, Mbak Tampu Bolon? Halo. Oh, berarti kan tadi saya cerita di awal dia dapat WA, jadi nggak usah terlalu maksudnya gimana ya, flash gitu ya. Kalau 2 lokasi kan jadi cerita pendek. Tapi Dia karena terima WA SIM gitu. ini, ya kirim WA-nya di paragraf pertama aja. Yang tadi saya kasih contoh, desainer Iya. memarkir mobil misalnya, dia keluar, dia sebetulnya keberatan datang mengantarkan pesanan, tapi si pemesan berkali-kali mengirim pesan lewat WA agar diantar. Nah, itu di situ flashback-nya tuh di paragraf pertama. Tapi tidak ada dialog ya di situ ya Mas Gong. Kan dialognya sama si orang tua tadi. Jadi orang tuanya, emang kamu disuruh antar ke sini? Iya Pak, ini ada WA-nya nih Pak. Nah, kayak gitu kan, bisa. Oh iya betul, iya Ya, begitu. jadi Keren. teknik menulis seperti itu, memindahkan lokasi ke satu lokasi. Berarti lokasinya sesuai dengan arahan Mas Gong tadi, lokasinya di makam itu ya? Makam di kuburan, Ya, di lokasi. halaman. Kemudian si desainer ini nanti menunjukkan WA ke yang penunggu makam itu ya? Ya, nanti endingnya mungkin saya
titip ke bapak aja ya, misalnya si desainernya ngambil baju, balik lagi si bapaknya juga udah nggak ada. Oh Jadi iya ternyata iya. dia juga. Nah itu kejutannya di situ. Oke. Oh ternyata si bapaknya juga sama. Ya, saya tadi sebutkan Jadi gedung ibu kan bisa, biasanya ada. Mm-mm. Gimana Mas Bang? ya gedung itu tiba-tiba berubah jadi pemakaman. Oh Jadi iya iya. ketika dia datang semuanya masih gedung, si bapaknya masih kelihatan bapak gitu ya. Tapi mungkin ibu bisa menggambarkan bapaknya tampak lelah, wajahnya pucat, misalnya kayak gitu. Iya iya iya. Baik baik. Terima kasih Mas Gong. Ya, sama-sama Bu. Oke, lanjut lagi ya. Ini lanjut nih. Silahkan dibaca. Nah, yang tadi itu kan Bu Awat dan Buyung, tokoh utamanya Bu Awat dan Buyung. Alur ceritanya kan maju tuh. Maju, lokasi waktunya di sekolah, lagi jam belajar, lokasi tempatnya di mana? Di kelas. Twist endingnya, ya ternyata Buyung yang dianggap nakal jadi baik, tapi kembali nakal. Dengan memberi hadiah kodok. Nah, baca lagi nih. Ini sengaja saya kasih contoh-contoh yang ringan ya. Kalau yang berat takut pusing. Silakan dibaca lagi. Ini ada yang bertanya nih ya. Tadi tuh mana ya? Indriani kalau nggak salah. Kak, maaf, baca dulu deh kado ulang tahun. Dibaca dulu ya. Baik, nanti teman-teman setelah membaca bisa memberikan respon ya, boleh di kolom chat atau raise hand. Nah, silakan ada yang mau raise hand, ngomentarin kado ulang tahun boleh sambil sambil memaparkan cerita kalau punya, silakan. Di kolom chat sudah ada. Nyesek Kemudian, nyo. eh? Nyesek nyo. Nyes, baper. Ini ada yang mau bertanya, Indriani. Mau tanya boleh, silakan. Mana Indriani nih? Coba raise hand. Ya, coba raise hand Mbak Indriani supaya nanti kita bisa ternotis. Cerpen ini berapa halaman? Antara 300 sampai 500 kata. Mungkin sekitar 2-3 halaman deh, 1,5 spasi. Fiksi mini boleh ceritanya fantasi yang penuh hayalan. Boleh, asalkan memenuhi syarat tadi ya. Satu lokasi, terus ada twist endingnya ya. Aku bertemu seorang tukang cilok yang sedang berolahraga. Lalu rasa lapar. Apa? Oh ini tukang cilok. Nggak apa-apa, ini siapa nih tukang cilok nih? Namanya, aduh bahasa Arab lagi ya, namanya apa tuh? Aduh, nggak kebaca nih. Apa ya? Fadilah. Fadilah Alauddin apa? Pak Fadilah Nur. Nur. Oh, Fadilah Nur Ash. apa? Nur apa tuh? Nur al Fadilah Nur Aisyah. 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 Fadilah Aisyah. Nur Aisyah. Fadilah Nur Aisyah. Ini lumayan nih ceritanya. Jadi pacaran ayahnya ternyata tukang cilok tadi. Terus saya ikut visi. Ya, saya ingat tuh buah telur naga tuh. Yang pertama banget ini. Buah telur naga. Ini juga agak fantasi nih yang buah telur naga. Bukannya seperti kisah-kisah sendiri atau bagaimana, saya masih perdana. Boleh kisah sendiri asalkan twist ending. Dibaca lagi nanti ya. Dibaca lagi. Maaf nanya, kalau bikin fiksi mini akhir plot twistnya itu ternyata mimpi, boleh nggak? Nggak boleh mimpi. Nggak ada kerjaan tuh mimpi itu. Gampang banget, nggak boleh. Nggak bakal lolos kurasi kalau mimpi ya.
Enggak boleh. Boleh tapi nggak akan lolos kurasi. Nggak kreatif itu mimpi itu. Ada yang membolehkan, ada yang enggak sih, Kak. Beberapa kali. Ya, jangan. Yang saya bingungkan bikin cerita mini kira-kira berapa halaman? 500 kata paling banyak, 300 kata paling sedikit, antara 2-3 halaman itu. Lihat aja di kiri bawah tuh, word count ya. 500 kata ya, maksimal. Ini Zainab Ali. Nanti dibaca lagi ininya apa? Ini udah dibaca nih, kado ulang tahun. Udah ya? Apa nih? Gimana caranya lolos kurasi, Kak? Ya sesuai persyaratan. Aduh, ini udah langsung Elgan udah langsung bikin cerita. Nanti aja, maaf saya ingin bertanya, apakah fiksi mini endingnya harus lucu kocak? Enggak usah lucu kocak. Yang serem juga boleh. Fadilah Nur Aisyah. Renata sudah GR duluan, ternyata bertepuk sebelah tangan. Fadilah, aku punya cerita. Oke, lanjut dulu ya. Nih, baca lagi nih. Ini agak serius nih. Kamar 317. Ini buat orang dewasa sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Yang sudah baca boleh nih responnya di kolom chat. Ya, Gimana ceritanya gitu ya, Pak ya. ya ini agak serius ya. Agak serius. Apakah bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan? Nah, ini Kompiang Intan nih, Pak. Boleh. Ya. Ini tadi dulu. Ini ya yang soal 400-500 kata. Ya. Dicoba aja antara 2-3 halaman itu. Satu spasi atau 1,5 spasi. Ya, nanti kamu nulis, dilihat kiri bawahnya ya. Oke, jangan tanya lagi soal 400-500 kata berapa halaman ya. Tanya yang lain. Oke, Kompiang dan Indriani. Silakan, Indriani dulu deh. Oke, silakan. Indriani. Iya, Silakan Mbak Indriani mau tanya apa? ini kan saya berjoin di Zoom. Saya penasaran cerita ini kayak hampir mirip dengan cerpen nggak? Terus? Atau cerita ini kayak seperti cerita anak-anak, kayak dongeng. Karena aku kurang paham sih itu. Oh, oke. Baru gabung soalnya. Ya, ini sudah dibaca belum Kamar 317? Sudah. Oke. Jadi Mbak Indriani, fiksi ya. Fiksi itu dibagi dua. Pertama puisi, kedua prosa. Berarti Sebentar dulu. Ya. berarti Puisi dan prosa ya Mbak ya. Nah prosa, kalau puisi tahu kan? Puisi, terus soneta, puisi lama, puisi baru, terus haiku, puisi esai, puisi gelap, puisi terang, itu jenis-jenis puisi banyak banget. Nah kalau prosa dibagi dua, novel sama cerita pendek. Ya, nah cerita pendek dibagi tiga. Satu fiksi mini yang sekarang ini. Dua cerita pendek. Tiga cerita pendek yang panjang. Nah, fiksi mini ini yang kita pelajari
ini satu lokasi, satu tempat ya, satu waktu, ceritanya selesai di sana. Jadi lokasinya cuma satu. Nih, seperti ini, kamar 317, lokasinya di kamar hotel. Nggak pindah ke terminal, nggak pindah ke rumah sakit. Cukup satu aja. Nah, akhir ceritanya harus mengejutkan atau dipelintir, twist ending. Kalau cerita pendek biasa, boleh happy ending, boleh tragis, boleh open ending, boleh plot twist, boleh plot twist juga. Nah, gitu Mbak. Gimana? Nanti file ini Iya, kan akan dibagikan, Mbak bisa baca lagi. iya. Apalagi Kemarin yang saya mau baru ditanyakan? selesaikan. Eh? Kemarin saya baru selesaikan satu cerita. Ya. Terus? Kemarin ada ikut program menulis kan? Terus? Cuman kalau ceritanya sudah agak mengerti, cuman cerita mini ini yang kurang paham. Iya, Kira-kira dia berapa halaman tuh kalau sampai 500 kata itu? paling 3-2 halaman, tergantung spasinya. Berarti kayak dongeng. Mbak, domisilinya di mana Mbak? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Mbak nih kuliah kah atau masih SMA atau ibu rumah tangga? Tidak kuliah. Ya, ibu rumah tangga? Tidak. Tidak ya, Belum oke. menikah. Ya, jadi gini Mbak, ini namanya fiksi. Fiksi itu bisa dongeng, bisa hikayat, bisa cerita pendek, bisa novel. Jadi dongeng itu juga fiksi. Cerita rekaan. Jadi cerita rekaan itu bisa saja dia berdasarkan kisah nyata, tapi bisa saja berdasarkan imajinasi. Gitu ya Mbak? Iya. Gimana? Nanti Iya. PowerPoint ini kan disebar di grup. Nanti Mbak baca lagi. Iya. Iya. Siap, Oke. siap. Oke ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Iya, Nah, siapa lagi? sama-sama. Mbak Ayu, siapa lagi? Ada yang mau ngomentarin kamar 317? Ada atas nama Kompiang Intan, Mbak. Oh, silakan Intan, Kompiang. silakan. Ya, terima kasih. Setelah saya membaca cerita ini, itu kan apa ya, endingnya cukup mengagetkan dan apa ya, di luar dari yang bisa diperkirakan gitu. Sebelumnya saya sempat menulis juga, itu mungkin dari temanya hampir sama. Oke. Itu ada pasangan yang ternyata intinya di ending mereka ini satu bapak gitu. Oke. Tapi kendala saya ketika saya menulis itu dengan batas kata 500 itu, saya merasa seperti eh, tidak ingin membuat alurnya itu terlalu patah. Jadi seakan-akan saya di awal itu menambah-nambah narasi, kenapa sih mereka sampai sama bapak tapi tidak tahu gitu. Oke. Sehingga itu yang menjadi kendala ceritanya bisa untuk jadi sedikit itu sulit. Oke. Nah, kira-kira penting gimana sih Pak caranya itu untuk eh, mengembangkan cerita tanpa harus memaksakan narasi-narasi itu. Misalnya ya, ketika saya menulis ceritanya itu, di awal saya menyampaikan cukup panjang gitu kalau si pria ini dia hanya tinggal dengan ibunya karena eh, ibunya sudah ditinggal bapaknya itu dari hamil, jadi dia tidak tahu bapaknya dan segala macam. Saya rasa terlalu banyak menjelaskan latar itu dibanding ke cerita di momen saat ini, di momen latar latar saat itu gitu. Oke. Gimana Oke. tuh, Pak? Oke. Tadi mendengar nggak cerita yang dari Mbak Novelisa Tampu Bolon tentang desainer, ngikutin nggak tadi? Desainer ngirimin apa produknya ke kuburan. Iya. Ya. Nah, Mbak Iya. sekarang Mbak Kompiang pilih satu lokasinya. Lokasinya mau di mana?
Apakah di Eh, kafe? Iya, Nah, ceritanya di rumah makan gitu, resto gitu. oke. Nah, hal-hal yang tadi soal latar belakang. Jadi gini, si tokoh punya latar belakang cerita masing-masing. Ya, si ceweknya misalnya punya latar belakang apa, si cowoknya punya latar belakang apa. Itu semuanya disampaikan lewat dialog, gitu. Ya. Nah, Iya. mungkin ada apa tanda lahir atau tanda lahir mungkin yang bisa misalnya nih ya, kalau saya bayangin di kafe itu mereka lagi merencanakan sesuatu, apakah mau nikahan dan sebagainya. Kemudian datanglah si ayahnya laki-laki meminta misalnya, coba kamu mohon maaf naikkan lengan kananmu gitu sampai ke bahu. Nah, di situ mungkin ada tanda lahir yang sama dengan si cowok ceweknya itu. Jadi kenapa si ayahnya lari mencari ke kafe? Karena memang diberitahu sama si tokoh cewek atau cowok bahwa mereka akan bertemu di sebuah kafe merencanakan pernikahan misalnya. Nah, jadi si ayah datang ke sana itu ada motif. Mungkin itu saran saya. Sehingga yang tadi bicara soal background atau latar belakang ceritanya masukin ke dialog aja. Gimana, Mbak Kompiang? Oh iya, iya. Dicoba ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Siapa lagi Terima nih kasih, Pak. yang mau bertanya? Ada Novelisa. Mbak Novelisa, ya. Silakan Mbak Novelisa. Mas Gong izin bertanya. Terima Boleh. kasih. Saya membaca ini yang kamar 317. Ya. Mau tanya, kalau menulis fiksi mini ini, saya ada membaca tentang penulisan ya, Mas Gong. Ya. Itu single father. Di sini ditulis seperti biasa. Single father itu kalau dalam fiksi mini, kalau single father kita tahu kan itu bahasa Inggris ya. Ya. Kalau penulisan di fiksi mini, kalau dia dalam bahasa Inggris, apakah itu ditulis dalam seperti biasa atau memang setahu saya kalau dalam kaidah penulisan itu bahasa Inggris itu ditulis italic gitu ya, Ya. miring. Ya, Nah, betul mau Ibu. tanya, apa Ya. karena ini fiksi mini jadi nggak ditulis miring gitu ya? Enggak, ini sengaja biar ada yang kritis enggak. Jadi nanti di Oh, garis miring. oh gitu. Ya. Mohon Jadi maaf Ibu Mas udah Gong. teliti, harus garis miring ya Bu. Oh, mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Ibu udah teliti, bagus. Jadi di Mas sini Gong. tadi tur, terus apa lagi yang garis miring nih? Single parentnya harusnya garis miring juga nih. Single father, ada single parent kalau nggak salah. Enggak ya. Father. Pokoknya yang bahasa-bahasa asing betul Ibu harus selalu garis miring ya. Oh iya, makasih Mas Gong. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Atau lanjut dulu? Ini Lanjut dulu boleh nggak Kak? sepertinya, Pak. Ya. Ini ada yang nanya di kolom chat ya. Mana nih? Apakah Alur ya tadi, Pak. alur? Jadi Boleh maju mundur alurnya. boleh, tapi jangan lalu pindah ya. Jadi yang misalnya ini kamar 317. Ini kan mundur nih. Denpasar. Sorry. Mana tadi tuh? Sorry, bentar. Nih, ada perasaan bersalah muncul di hatiku. Kenapa nomor 317? Bibirku bergetar, pikiranku terbang ke masa study tour sekolah 18 tahun lalu. Denpasar, kamar 17, kita bercinta di sana. Dia anakmu. Nah, ini kan sebenarnya flashback nih. Tapi jangan kemudian pindah. Misalnya di sini kan pikiranku terbang ke masa study tour di 18 tahun lalu di Denpasar saat senja meremang di sebuah hotel. Jangan pindah. Ya, karena harus satu lokasi. Kalau pindah lokasi jadi cerita pendek. Kayak gitu. Nah, tadi Kompiang bertanya soal ini ya, soal atau ada yang bilang panjang halaman. 500 kata, manfaatin tuh 500 kata. Ya. Kalau memang ternyata membutuhkan cerita yang panjang gitu. Ada beberapa dialog misalnya. Manfaatkan 500 kata itu. Saya selalu nulis tidak lewat dari 500 kata. Bisa 490, 475, kadang-kadang 500 kata, kayak gitu. Ya, manfaatin ruang 500 kata itu. Oke.
Lanjut dulu ya. Baca lagi nih. Bola tenis. Nah, bola tenis. Silakan dibaca lagi. Ini agak rumit nih. Sambil dibaca saya boleh memberikan informasi sedikit, Bapak. Silakan. Baik, tadi ada yang bertanya tentang deadline, lalu presensi, dan terakhir ini ada yang bertanya apakah menulis visi mininya harus di Microsoft Word. Nah, nanti akan diinformasikan ke dalam grup WhatsApp teman-teman, grup WhatsApp kelas malam hari ini. Jadi pastikan grup WhatsApp-nya diikuti karena nanti rules atau aturan kepenulisan akan diinformasikan di dalam grup WhatsApp. Nah, untuk teman-teman tadi ada yang komen belum masuk grup WhatsApp, bisa langsung hubungi admin pada saat pendaftaran ya, supaya di-invite ke dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Oke. Ada yang sudah baca? Boleh komentar. Kapan pendaftaran? Pertanyaannya tuh Mbak Ayu. Pak izin bertanya apakah udah dijawab? Deadline. Dandi menemukan buku harian tua di loteng rumahnya. Ya sebenarnya sangat familiar dengan buku tersebut. Setelah dibaca dalam lemari ada foto dirinya. Ternyata buku itu menceritakan masa depannya. Ya boleh, silahkan. Kalau kan semuanya tergantung bagaimana cara menyampaikannya ya. Oke, bola tenis. Ada yang mau merespon? Wah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang non teknis ini. Ayo, silahkan. Sayang nih, manfaatin. Jangan sampai nggak lolos kurasi nih. Nih ada Sabrina Sabrina. raise hand. Nah, Sabrina ini kayaknya, aduh, di mana sih kemarin di Samarinda ya? Ini, halo Sabrina. Halo, Halo. Assalamualaikum. Gimana? Nyalakan kameranya gimana? Ini Sabrina nih masih SMP ya. Silakan. Halo. Masih setting kamera sepertinya tadi ya. Heeh. Nggak apa-apa, nggak kelihatan juga, asal ada suaranya. Ini Sabrina, adik Sabrina. Ya, Silakan. Mau tanya apa, adik? gimana caranya kalau membiasakan kita dengan cerita misalnya ya, alur ceritanya tuh sangat pendek gitu loh, jadi kita susah membuat. Ini kameranya nyala nggak? Ra? Nyala, 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 Pak. Ini Mas Mawan, ini teman saya nih, Mbak Ayu. Oh. Apa ya? Nyala, Gimana Mas Mawan. Iya, iya. gimana caranya supaya kita bisa itu membuat cerita pendek padahal ceritanya tuh panjang. Ceritanya panjang. Mereka Jadi, cerita. jangan pindah-pindah lokasi. Lokasinya satu aja. Ya, ambil yang pentingnya. Ya, jadi adik Sabrina, lokasinya satu aja, jangan pindah-pindah. Terus ambil yang pentingnya pas saat konfliknya. Lalu endingnya ternyata dipelintir, twist ending tadi. Nanti ini kayak bola tenis, terus kayak tadi Buyung ya, si Buyung, terus apalagi tadi hadiah ulang tahun ya. Jadi ambil ambil satu adegan aja, satu lokasi di situ. Nanti dipelajari lagi PowerPoint-nya. Nanti ini dibagikan ya. Nanti sama Abi, nanti belajar sama Abi ya. Dibimbing sama Abi. Oke, ada yang mau terima kasih ya adik Sabrina di Samarinda. Ya, makasih ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak lanjut dulu nih. Di simpang jalan. Nah, Iya. ini coba deh, seru nih. Yang udah baca mungkin masih ingat. Silakan teman-teman bisa dibaca dulu. Jadi nanti bisa lebih paham kalau kita sudah membaca contoh-contoh dari Pak Golagong, nanti paham polanya. Ini ada yang bertanya, Pak izin bertanya, kenapa kalimat yang paling bawah berwarna merah? Jadi ini sebetulnya memberitahu
bahwa yang warna merah itu yang plot pointnya atau twist endingnya supaya supaya apa kebaca jelas lah ya. Nah ini nih seru nih. Kalau nanti ketika ini karena ini kan sedang pelatihan supaya yang hadir hari ini bisa memahami gitu. Oh, yang merah tuh plot twistnya gitu ya, atau twist endingnya. Self story boleh kah? Boleh. Saya pernah diboncengin teman, kami masih memakai seragam berdua. Saat sudah dekat tujuan, tiba-tiba dia berhenti. Dia bertanya pada bapak-bapak yang sedang membongkar motornya. Pak, SMK PGRI 1 di mana ya? Dijelasin deh rutenya sama bapak. Selama diarahkan oleh bapak, saya nahan ketawa. Kenapa? Itu kan sekolah saya sama teman saya. Maksudnya gimana? Pak, SMK PGRI. Ngerjain apa? Nanya, nanya iseng nanya. Kenapa ditanya? Kata teman saya, Pak, SMK PGRI 1 di mana ya? Ngerjain si bapak-bapak ini ya. Kenapa? Itu kan sekolah saya sama teman saya. Terus kenapa kamu tanyain? Oh, bercanda. Tuh kelompok ini. Jadi usahakan ceritanya. Jadi gini, cerita itu harus ada pesannya. Tapi jangan selalu pesan itu disampaikan oleh orang baik. Orang yang tidak baik juga bisa menyampaikan pesan. Kayak di simpang jalan ini. Siapa yang bisa merespon? Selamat malam Pak, salam kenal. Sebaiknya menulis fiksi itu harus memperbanyak dialog atau narasi. Penulis yang tahu tuh kira-kira banyakkan dialog apa narasi. Nggak bisa, nggak ada batasannya ya. Tapi harus ada dialog. Minimal berapa tokoh Pak? Sebetulnya tokoh yang dominan aku dan lawannya. Jadi 2. Izin bertanya Pak, jika dalam alur cerita fiksi mini itu memang lokasi di satu tempat, tapi alurnya sempat mengingat atau mengenang masa lalu, bisa nggak Pak? Bisa, kayak tadi kan. Nih, sorry nih, kayak ini kan. 317 tadi ya? Ya, Oh, yang 317 nih. sama bola tenis ya. Ya, ada peran bersalah muncul di hatiku. Kenapa? Di Denpasar ini kan. Denpasar, kamar nomor. Nggak apa-apa, tapi jangan pindah kemudian menjelaskan Denpasarnya. Di simpang jalan, ada yang mau merespon nggak? Novelisa lagi tuh Mbak Ayu. Nggak apa-apa. Ayo Boleh, silakan. silakan. Mohon maaf Mas Gong, soalnya ceritanya seru banget. Iya, nggak apa-apa. Agak Silakan tuh. yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah fiksi ini kalau yang dicerita ini ada tentang LGBT ya. Tapi memang ada yang dicetak merah itu ada salah jalan gitu. Jadi mengajarkan bahwa LGBT itu tidak dibenarkan. Nah, pertanyaan saya adalah untuk membuat fiksi ini mengenai batasan umur gitu loh, Mas Gong. Iya, iya. Kalau yang ini Jadi, aman untuk anak usia berapa gitu? ya. Jadi kalau fiksi mini itu bebas aja. Nah, bebas aja. Kalau mau misalnya untuk anak-anak ya kita harus bikin anak-anak. Saya pernah juga bikin tuh fiksi anak. Kalau ini karena semuanya saya anggap umum, jadi ya sudah. Nah di simpang jalan ini Mbak Novelisa, saya hati-hati banget. Ketika membaca ini, saya menyerahkan kepada pembaca. Pembaca menafsirnya gimana Mbak Novelisa? Ini tentang LGBT tadi Mbak ngomongkan ya. Tapi ada nggak kata atau frasa LGBT-nya? Nggak ada kan? Ya. Ada nggak? Kalau misalnya frasanya sih tidak ada, cuma Ya. ada di kalimat ini nih. Yanto meraih tangan kiri Rudi Ya. meremas dengan perasaan sayang. Nah itu. Ya. Nggak Mas, apa-apa. ada Itu ada aku yang mencintaimu. Nah itu dia. ya, itu clue-cluenya kan supaya Ya, pembaca nggak bingung. Kalau nggak dibegitukan nanti bingung. Jadi menulis itu juga jangan hanya dipahami oleh penulis, tapi kita membantu pembaca berimajinasi, dituntun gitu sampai kemudian yang saya kasih bold merah itu, disitulah jawabannya. Rud dan berlari gemulai mengejar Rudi. Nah, jadi sebetulnya ini diserahkan ke pembaca. Saya tidak
Jadi alter ego saya tidak akan bilang begini, Rudi dan Yanto turun dari angkutan kota. Yanto mengikuti dengan langkah seorang model di catwalk. Dia seperti banci. Misalnya. Banci adalah menyalahi kodrat. Nah, enggak kan, saya enggak nulis kayak gitu. Jadi dibiarkan saja pembaca. Bagaimana, Mbak Novelisa? Kalau kalimat yang itu tadi nih Rudi masih ada aku yang mencintaimu, terkesan nih ya Mas Gong. Ya, nggak Terkesan apa-apa. karena Kan itu tokoh ya, kan penegasan dari tokoh. Rud, masih Ah, ada aku yang mencintaimu. Yanto meraih ah, tangan kiri Rudi, meremasa ya, dengan perasaan sayang. Itu kan si tokoh yang tadi LGBT itu. Kalau saya tulis begini, Rud, masih ada aku yang mencintaimu. Yanto seorang LGBT dengan tidak sopan. Nah, kan ketika saya bertanya, ada riset kalau kamu meremas, ya saya dengan sayang. Nah, akhirnya Yanto ini sebagai karakter LGBT-nya yang masih on the track gitu. Kalau si Rudi kan sudah mulai sadar. Sorry toh, jangan sakit hati ya. Kita temenan aja. Sadar Yanto, apa yang kita lakukan ini salah jalan. Tuh, gitu. kadang jadi seperti kontradiktif ya Mas Gong, karena ada kalimat masih ada aku yang mencintaimu. Kalau ada kalimat gitu kan terkesan sudah terjalin hubungan gitu loh. Kan Kayaknya Yanto, coba ya kita bahas. Ini kan di Ruth, sini si siapa? Sebetulnya ini kan Rudi ini pacarnya Alex ya. Alex iya. ini si Yanto ingin menegaskan, aku ini udah cinta sama kamu, lupain Alex. Alex itu berkhianat. Alex kan sudah sadar juga dia sama Agnes. Iya. Ya, jadi di sini sekarang kamu percayakan aku nggak nyebar hoax. Yanto semakin Rudi menjambak rambutnya. Rud, masih ada aku yang mencintaimu. Jadi Yanto yang mencintai. Sebenarnya kan bertepuk sebelah tangan. Si Rudinya akan menepis, sorry, kita temenan aja. Gimana? Seharusnya nggak ada kata, nah ini yang berkata kalimat masih ada aku yang mencintaimu Itu itu kan tuh. Yanto. Itu agak mengganggu. Iya. Yanto ya. Ada kesan kayak udah pernah jalin hubungan gitu Mas Gong, apa gimana gitu. Nggak apa-apa kalau Mbak punya perasaan begitu. Sebetulnya kan sekarang kamu percayakan aku nggak nyebar hoax. Jadi artinya ya satu pihak Yanto menegaskan, meyakinkan bahwa Alex semua itu udah sama Agnes. Rudi, jadi ada persepsi dari si Yanto, Rudi kecewa kan? Udah Rud, ada aku yang mencintaimu. Tapi di sini tanpa diduga Rudi menepas tangan Yanto. Sorry toh, jangan sakit hati. Kita temenan aja. Nah, jadi sebetulnya peristiwa Alex dan Agnes ini harus dijelaskan lagi. Ini karena posisinya sempit ya, hanya satu slide. Jadi dipercepat aja sama saya. Sorry toh, jangan sakit hati. Kita temenan aja. Sadar Yanto, apa yang kita lakukan ini salah jalan. Nah, Rudi membalik dan mengingatkan Yanto. Ini kalau ditambahin lagi peristiwa Alex dan Agnes itu membuka hatinya bahwa pada akhirnya hidup itu harus berpasangan. Gitu. Itu bisa. Itu kata hati dari Yanto. Dari Rudi. Seperti itu. Atau sepertinya gini, jadi Rudi mengatakan sadar Yanto apa yang kita lakukan ini salah jalan. Sepertinya kalau saya tangkap Yanto sama Rudi sudah menjalin hubungan gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau Mbak punya persepsi seperti itu nggak ada masalah. Yang penting si Rudi ini sudah sadar gitu. Jadi tafsir itu saya terima nggak apa-apa. Nah, tapi nanti kalau misalnya karena ini ruangnya sempit, itu bisa. Jadi tafsir itu diperbolehkan, Mbak. Tapi yang penting kan di sini Yantonya sadar. Rudinya sadar. Justru karena kita mau berperan sebagai penulisnya supaya, nah ini tadi, jadi antara kalau misalnya kita baca ini Yanto apa yang kita lakukan ini salah, kalau kita kan mau menulis nih, mau menulis fiksi ini, dari sini kalau saya dari sisi pembaca saya menangkap itu, tapi saya nggak mau ada pemikiran itu kalau sebagai penulis gitu. Gimana ya Mas Bang?
Oh, ya, tinggal ditambahin. Mungkin kalau Mbak tadi sebagai penulis di sini, tinggal diperbaiki aja. Misalnya di sini kan sebenarnya gini kan, sadar Yanto, apa yang kita lakukan ini salah jalan. Kan dia awalnya si Rudy itu pacarannya sama Alex dan Yanto mencintai Rudy. Jadi yang disebut apa yang kita lakukan ini salah jalan, artinya jangan lalu diartikan Rudy sama Yanto sudah pacaran, tapi konteksnya kan di atas nih Alex yang pacaran sama Agnes. Jadi Alex itu pacarannya sama Rudy. Jadi Rudy itu bilang, lo gay, gua gay gitu. Ini gay gitu ya. Ini kita salah jalan gitu. Nah, mungkin Iya. kalimat ini mungkin ini agak berat nih. Nanti bisa dijelasin aja. Terus, ini agak sensitif kalau dibaca oleh ya misalnya di bawah umur kali ya. Iya, nanti ini makanya ini sebenarnya untuk orang dewasa. Jadi nanti di bukunya nggak boleh ada makanya ini di antologinya nggak ada anak kecil. Gitu. Jadi gini, ketika kita menyampaikan pesan yang baik, tidak selalu harus dengan tokoh baik. Apa-apa yang Mbak respon ini itu bagus sebetulnya. Saya merasa sudah berhasil bahwa Mbak tuh tidak setuju dengan yang seperti ini. Nah, itu nggak apa-apa. Bahkan cerita ini nanti bisa, misalnya ya, bisa ini nggak boleh dibaca sama anak-anak, bahaya. Itu nggak apa-apa. Itu reaksi-reaksi itu. Jadi yang sering kita lakukan sebagai penulis selalu mengabaikan tokoh yang tidak baik. Padahal tokoh yang tidak baik itu lebih cepat lebih cepat diterima oleh pembaca. Jadi pembaca itu langsung bereaksi. Kalau tokoh baik ya udah sangat sudah sangat familiar di kita. Mbak pernah nonton film film Joker nggak? Iya, pernah. Joker yang bukan film Batman-nya, Joker sendiri itu ya. Iya. Kita kan mengenal Joker itu jahat. Dia menderita. Kisah ya. hidupnya sangat menyedihkan. Nah, jadi kan pesannya sebetulnya jangan ngebully ya. Iya, betul. Nah, kalau itu disampaikan dengan orang baik, itu nggak akan menarik. Jadi kita hanya diberi sebab akibatnya, prima causa itu kan, oh gila ya kalau kita ngebully, ternyata jadi pembunuh orang itu. Kayak gitu. Nah, jadi saya mengacu ke semacam adagium gitu, semacam kredo atau pendapat pesan baik tidak selalu harus disampaikan oleh tokoh yang baik. Oke ya? Oke. Nah, coba masih ada nggak nih contohnya ya? Udah. Sekarang tugas buat semua nih. Tugasnya yang nanti dikurasi, langsung kirim ke si publishing, mungkin ada revisi. Jadi ingat ya, semua yang hadir ini mengacu ke sini nih. Nih, mengacu ke sini ya. 7 unsur penting fiksi mini. Berpikirnya minimalis, karakter harus kuat, setting cerita harus terjadi di satu tempat, satu waktu. Misalnya di rumah, di pinggir jalan, di toilet, di kelas. Konflik selesai saat itu juga. Diksi harus kuat, endingnya mengejutkan, alur ceritanya cepat, jangan bertele-tele. Satu adegan, satu konflik. Ini ada Sri Wahyuningsih, Mbak Lian. Oke. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Gong, saya mau tanya ini, tips membuat plot twist yang bagus itu gimana ya? Waduh. Jadi saya pernah baca cerpen. Ya. Gimana Mbak? Itu apik gitu. Nah, nggak kedenger. Di luar pikiran saya. Jadi dia, saya tuh terkejut, kecewa, melongo, dan sampai sekarang saya masih ingat cerita itu gitu. Cerita Karena siapa itu itu? di luar dari, kenapa? Yang nulis siapa? Kalau nggak salah Mbak Afifah Afra.
Oke. Terus? Heeh. Nah, kan saya sebagai pembaca kan saya ngarep endingnya itu sesuai keinginan saya gitu ya. Nah, Ya. ternyata kayak kebalik gitu loh. Ternyata, hah, oh begini ternyata. Nah, ternyata itu saya baru tahu ternyata itu plot twist gitu. Ya. Nah, Jadi saya nggak habis pikir gimana kok dia bisa orang tuh penulis tuh bisa buat plot twist tuh yang di luar nalar pembaca gitu. Sampai sekarang ya. tuh saya masih ingat gitu. Itu Ya. aja, Mas Gong. Oke. Jadi Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. salam. Jadi plot twist itu bisa disimpan di novel, bisa disimpan di cerpen. Nah, kalau fiksi mini ini syaratnya wajib ada plot twist karena memang disediakan untuk itu. Fiksi mini karena sedikit itu ya harus kalau sedikit itu daya tariknya apa? Kalau sama seperti cerpen ya bikin cerpen aja. Nah, jadi keunikan dari fiksi mini itu adalah twist endingnya atau plot twistnya itu harus dipelintir ya dan harus penuh konflik. Ceritanya udah dimulai dengan konflik. Tadi tuh menarik tuh yang apa di kuburan itu si desainer pakai mobil turun di sebuah gedung tua ada kakek lalu ketika dia ngambil lagi ke mobil gaunnya si kakeknya udah hilang rumah itu jadi kuburan. Nah itu menarik itu ya. Oke, Mbak Ayu, 9:30. Ada yang mau bertanya lagi? Ini saya meneruskan pertanyaan yang ada di kolom chat Pak yang tadi belum sempat terjawab. Apa? Jika cerita pernah dikirim ke webnya Pak Gol Agong ya, kalau nggak salah tadi. Nah Terus? ini Gol Agong kreatif tapi tidak tayang atau belum tayang, apakah boleh dikirim untuk kurasi? Iya, kalau bagus makan misalnya kalau nggak dimuat di saya berarti jelek itu. Boleh dikirim buat hari ini. Harusnya diperbaiki dulu berarti ya Pak ya. Iya, memenuhi syarat-syarat ini enggak? Atau belum dibaca oleh redaksi? Nah, biasanya sih kalau udah 2 bulan, udah sebulan, itu lupakan. Biasanya tidak memenuhi, maksudnya gini, mungkin tidak cocok dengan Golagong kreatif gitu ya. Tapi bikin baru lah, kalau ada yang udah dimuat di Golagong kreatif, jangan dikirimkan lagi ke si publishing, harus bikin baru, ya. Oke. Itu Nah, Mbak Ayu jawabannya. baik Pak. Terus tadi yang Mbak Sri Wahyuni itu ngirim juga di kolom chat. Intinya minta tipsnya, tips and triknya, bagaimana cara menemukan, membuat pembaca itu bisa, membuat kita penulis bisa menemukan plot twistnya gitu Pak. Ini udah diceritain nih tipsnya. Ini udah berapa slide ini. Ini tipsnya semua ini. Ini yang ini tipsnya. Oke, gini aja yang paling ringan. Tentukan aja lokasinya. Nah, dari lokasi itu biasanya berkembang. Nah, makanya tadi yang harus dibikin itu ini nih. Apa semacam premis itu nih. Karakternya harus kuat dulu ya Pak ya. Nah, Jadi yang nanti ini nih. Yang mana tadi ya? bisa Yang nemu. Oh, tadi udah. bentar. Yang ada Ernest Hemingway. Nah, ini bikin kayak gini dulu. Ini sebenarnya bagian dari premis ini. Ya, atau kalau nggak mau disebut premis ini alur cerita aja, alur cerita pendek. Bikin dulu ini. Dicari. Tadi udah saya sempat singgung, kalau pembaca menganggap biru, ternyata endingnya merah. Gitu. Ya. Oke? Oke, gitu ya Ada Mbak lagi Mbak Sri Ayu? ini sih. Oke, udah ngangguk-ngangguk tuh. Nah, Oke, lanjut jadi nih ada. sekarang ceritakan oleh Mbak Ayu persyaratan untuk lolos kurasi. Baik. Persyaratan untuk lolos kurasi sesuai Bagus, dengan harus bagus. yang syarat-syaratnya harus memenuhi ya. Tadi ada twist endingnya, terus satu lokasi itu paling utama, satu lokasi, satu waktu, Iya, jangan setting tempat, pindah-pindah. setting waktu. Iya, itu sangat diperhatikan. Lalu eh jumlah katanya 300 sampai 500 kata, tidak boleh lebih. Untuk yang lain-lain syarat kepenulisan, spasi 1,5, Microsoft Word ukuran 12 nanti akan hurufnya nanti juga Times New Roman nanti akan diinformasikan ke dalam grup WhatsApp. Ini satu lagi boleh ya Mbak Wafiatus Sania Anwar nih sudah resen. Oh, silakan.
Oke. Baik, izin bertanya Pak. Sebenarnya tadi saya ada perhatian khusus terhadap slide-nya yang di awal-awal, yang mana di setiap gambar adanya garis-garis zigzag yang berwarna merah, hijau, dan biru. Kalau boleh tahu Pak, itu apa alasan Bapak memberikan garis-garis tersebut terhadap gambar di slide Oh, tersebut? ya Nah, biar terima Mbak kasih. pusing. Biar Mbak pusing aja. Jadi alasannya itu bahwa kenapa saya coret-coret, fiksi mini itu misteri gitu. Makanya saya acak-acak tuh, wah supaya apa itu kan visual ya, supaya kedua mata Mbak tuh, wah ini apa fokus gitu loh. Gitu Mbak alasannya. Tapi ini enggak ya berhasil enggak ya? Hasil sih Pak menarik perhatian. Sebenarnya saya juga mau tanya beberapa waktu lalu, tapi udah ditanyain. Terima kasih Mbak Fiatun Iya. sudah mewakili saya. Nanti ke depannya saya mau kasih darah, mau kasih apa efek-efek lain lah di visualnya biar menarik. Oke, terima Mungkin ini kasih. ya, tak pasang gambar foto jongkok pegang mangkok penyanyi BTS tuh. Boleh Pak. Silakan, ada lagi nggak? Ya, Wafiatus terjawab ya. Sudah terjawab. Sangat kreatif katanya. Oh. Nanti saya bikin yang aneh-aneh lagi ya. Apa lagi? Oh, ini Mbak Eni Lutfi. Ya, boleh ada dialognya. Apakah harus ada dialog fiksi Ya mini? harus dong. Jadi gini, Harus. fiksi mini itu tetap harus mengacu ke teori sastra ya. Salah satunya unsur intrinsik. Nah, dalam unsur intrinsik itu ada dialog, ada konflik, ada tokoh, ada ending. Nah, endingnya fiksi mini itu twist ending gitu loh. Lalu ada setting lokasi, lokasinya satu, setting waktu, waktunya satu, ada narasi ya kan. Jadi tetap memenuhi unsur-unsur kaidah-kaidah sastra. Makanya kalau ada yang bilang fiksi mini tidak masuk kaidah sastra itu salah besar itu. Itu saya mempertanggungjawabkannya fiksi mini itu kalau kita konsisten, makanya beli deh buku saya tuh yang 2 buku itu. Itu bisa kalau ada yang masih menyiapkan skripsi misalnya, dibikin skripsi itu 100 plot point. Bagaimana konsistensi saya membuat 100 plot point atau twist ending itu nggak gampang dengan satu lokasi. Jadi nah makanya sekarang kalau mau jadi penulis fiksi mini harus banyak baca fiksi mini, gitu. Jadi fiksi mini itu diupayakan jangan bangun mimpi gitu ya, tiba-tiba, wah kita dikejar-kejar raksasa, wah kita mau dimakan tiba-tiba, bangun bangun bangun, tidak kreatif sekali itu. Jadi banyak nih Mbak Ayu buat semua, banyak orang tidak menduga bahwa hidup kita itu plot point. Coba deh. Kita merasa sayang sama seorang cowok, sayang banget, si cowoknya juga sayang, tiba-tiba kita belanja ke mall, cowoknya lagi pacaran sama cewek lain. Nah, itu kan plot point banget, gitu. Terus apa lagi ya? Banyak, hidup kita ini penuh penuh plot point. Tiba-tiba kita dengan kasih sayang, pulang suami kita peluk, kita sediain makan, pas mau cuci bajunya, tiba-tiba ada sapu tangan cewek di sakunya. Itu kan plot point banget tuh, ya. Nah, kalau Mbak Ayu apa plot point-nya? Pas tiba-tiba orang datang ke rumah makan Mbak Ayu, ketika dikasih menu, wah tiba-tiba kepala sekolah. Waduh, kepala sekolahnya Mbak Ayu bilang, kepala sekolahnya, wah ini jarang bayar nih dulu juga. Udah ada anggapan gitu kan Mbak Ayunya, tiba-tiba kepala sekolahnya bilang ke Ayu, ini saya bayar sekarang, udah berapa kali saya makan di sini saya tunai sekarang. Nah itu kan plot point tuh. Banyak. Oke, gimana? Cukup? Cukup Bapak. Tadi Silakan materi diumumkan sekaligus Mbak Ayu. tanya jawab. Baik. Diumumkan. Iya. Baik, untuk ada informasi dari SIP Publishing terkait dengan syarat kepenulisan, presensi, materi malam hari ini, rekaman materi. Nanti akan diumumkan ke dalam grup WhatsApp, jadi pastikan grup WhatsApp-nya dipin supaya berada paling atas. Dan untuk teman-teman yang kebingungan mau nulisnya mulai dari mana, seperti apa, plot twist-nya seperti apa,
kita sebagai penulis harus banyak menabung kosakata dan banyak membaca. Nah, salah satunya buku yang sudah pasti ada plot twist-nya, satu buku 50 plot twist beli 2 100 plot twist gitu. Dan harga terjangkau bisa langsung hubungi admin SIP Publishing, buku dari Pagol Agong. Saya juga punya e-booknya, jadi udah nggak bawa-bawa buku fisik karena zaman sekarang udah tinggal langsung baca di HP. Mudah sekali plot twist yang bisa dibaca dari HP langsung, tulisan dari Pagol Agong. Gitu. Nah, sebelum acara kita berakhir, sebelum foto bersama, bisa minta closing statement dari Pagol Agong? Ya, oke. Jadi untuk melatih fiksi mini, hal paling efektif adalah membaca fiksi mini karya orang lain, terutama karya mentornya. Begitu. Berarti closing statementnya. Oke, terima kasih untuk materi malam hari ini, Pak. Oh, kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen bersama belajar bersama dengan Pagol Agong. Teman-teman boleh diaktifkan kameranya supaya bisa ada fotonya nih. Oke, slide pertama sudah nyala semua. Ya, saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Wah, ramai sekali malam ini. Luar biasa. Oke, di slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya ke slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Baik, mohon Ya, izin untuk semangat ngecek ya dulu. mengerjakan tugasnya. Oke, oh rupanya ada slide tambahan slide ke-6. Oke, 1, 2. Baik, dengan berakhirnya foto bersama malam hari ini, maka berakhir pula lah kegiatan kelas menulis fiksi mini di edisi bulan Agustus 2024 malam hari ini. Terima kasih untuk materinya, Pak Golagong, dan diskusi yang luar biasa. Sampai Terima jumpa. kasih ya untuk SIP Publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertembakan literasi. Terima kasih pada para peserta yang sampai malam hari ini masih semangat untuk belajar bersama Pak Golagong. Nah, Ikuti kelas novel Golagong angkatan ke-4 Oktober. Jika ada yang mau gabung, silakan tanya ke si Publishing. nah, teman-teman bisa langsung tanya ke admin ya untuk mengikuti kelas novel, untuk Dan membeli langsung buku. dibukukan itu, diterbitkan jadi buku. Wah, langsung punya buku solo ya Pak, novel Iya. solo ya. Oke, baik. Saya Izin MC. live ya. Iya, gimana Pak? Izin live ya. Iya, terima kasih Ya. Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya MC sekaligus moderator malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas-kelas publishing di bulan September. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.